Ya, pada pertemuan marketing farmasi kali ini, kita akan membahas mengenai identifikasi segmen pasar dan bagaimana cara memilih target gitu ya, pasar sasarannya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana melakukan segmenting, kemudian juga targeting dan juga positioning. Adapun latar belakangnya, kenapa kita harus melakukan positioning, targeting, segmenting itu karena semakin kesini yang jelas pasar atau target market kita atau calon-calon potensial yang akan menjadi customer kita, yang akan menjadi pembeli kita itu kan sangat beragam dan juga pasarnya sangat luas dan banyak sekali sekarang pelanggan itu yang tuntutannya banyak dan macam-macam gitu ya. Kemudian juga kemampuan perusahaannya terbatas dengan tuntutan pelanggan yang macam-macam itu dan perusahaan juga menginginkan profit gitu. Makanya kita selaku pelaku usaha nantinya harus bisa menemukan pasar yang tepat dan posisi produk yang tepat. Jadi memposisikan produk kita secara tepat, itu kita mau seperti apa, di mana, dan dengan effort yang minimum bisa menghasilkan efisiensi serta margin profitnya itu bisa maksimum gitu ya. Jadi seperti biasa prinsip ekonomi dengan effort dan modal yang seefisien mungkin tapi bisa menghasilkan margin profit yang maksimum. Lalu sebelum kita mempelajari segmenting, kita harus mengetahui tingkat segmentasi pasarnya itu terlebih dahulu seperti apa. Jadi tingkat segmentasi itu kan ada yang namanya pemasaran segmen. Nah, pemasaran segmen ini langkah pertamanya. Nah, segmen itu sendiri apa? Dia itu adalah kelompok besar. Jadi segmen itu adalah calon pembeli potensial yang akan membeli produk kita gitu, yang kemungkinan nanti akan tertarik membeli produk kita, yang memiliki karakteristik yang homogen. Kemudian karakteristiknya itu biasanya dia mempunyai keinginan untuk beli produk kita, mempunyai daya beli, atau dia mampulah punya duit gitu untuk beli produk kita. Nah, lokasi geografis mungkin yang dekat dengan kita dan juga perilaku pembelian dan kebiasaan pembeliannya. Kemudian untuk titik tengah antara pemasaran individual dan juga pemasaran massal itu juga nanti tersegmentasi gitu. Kemudian rekomendasinya maka harus dilakukan pemasaran yang luas, kemudian solusinya terbuka dan menawarkan pilihan-pilihan. Nah, untuk pemilihan saluran distribusi dan komunikasinya harus dipilih yang lebih mudah dan juga berpeluang menghadapi sedikit pesaing gitu dalam satu segmennya. Kemudian untuk pemasaran relung, tingkat segmentasi itu ada yang namanya pemasaran relung. Relung atau niche itu nanti adalah pembeli potensial, tapi dia itu lebih sempit gitu dibandingkan yang segmen besar itu tadi. Jadi lebih spesifik dibandingkan yang pemasaran segmen itu tadi. Dan biasanya merupakan pasar kecil yang kebutuhannya itu tidak terlayani dengan baik. Nah, dia biasanya diidentifikasi dengan cara membagi-bagi sebuah segmen itu menjadi subsegmen yang lebih kecil. Dan biasanya hanya menarik satu atau sedikit pesaing saja gitu. Nah, pemasar relung atau niche marketer itu dianggap memahami kebutuhan pelanggan dengan begitu baik. Nah, sehingga apa? Sehingga si pelanggan ini nantinya bersedia membayar yang lebih mahal. Kemudian tingkat segmentasi yang lain itu ada yang namanya pemasaran lokal, yaitu adalah pemasaran yang dilakukan untuk satu wilayah geografis atau demografis tertentu. Misalnya adalah uh, apa uh, di Jogja gitu. Nah, di Jogja itu nanti ya
misalnya orang jual bakpia, oleh-oleh khasnya Jogja. Nah, itu nanti iklannya ya segmentasinya ya ditujukan di wilayah Yogyakarta saja, misalnya untuk para wisatawan saja misalnya gitu. Dan biasanya membidik pembeli lokal dan juga efektif menarik pembeli lokal. Nah, sering dikomunikasikan dengan bahasa dan juga media lokal, dan bahkan produknya itu didesain dengan gaya lokal. Dan juga berpeluang mengakibatkan biaya logistik yang tinggi dan berpeluang menurunkan citra perusahaan secara umum jika modifikasi produk dan iklannya itu nanti beda-beda. Kemudian ada yang namanya tingkat segmentasi yang pemasarannya individual, yaitu dia tingkat segmentasi tertinggi dan disebut juga sebagai pemasaran yang sesuai pesanan atau pemasaran satu lawan satu. Nah, dia biasanya banyak dipraktekkan pada pemasaran yang B2B atau business to business, dan itu sangat memerlukan dialog yang lebih aktif gitu ya dengan pelanggan, dengan memberi peluang yang lebih besar dalam rancangan produk. Kemudian pola segmentasi pasar ada yang namanya preferensi homogen dan juga tersebar serta terkelompok. Nah, bedanya apa? Nah, nanti bisa dilihat di sini gambarnya. Kalau preferensi homogen itu seperti ini di dalam kotak, kemudian yang preferensi tersebar, kemudian yang preferensi terkelompok itu adalah nanti dia lebih ke berkelompok-berkelompok ya. Nah, kalau homogen itu adalah jadi satu pasar yang semua konsumennya itu kurang lebih mempunyai preferensi yang sama, itu adalah preferensi yang homogen. Tapi kalau preferensi yang tersebar itu kebalikan dari sebelumnya. Jadi suatu pasar itu menunjukkan bahwa pilihan konsumennya itu terpencar ke seluruh penjuru. Nah, apabila ada satu merek produk, maka kemungkinan besar tuh produknya itu ditempatkan di tengah agar bisa memikat sebagian besar konsumennya. Nah, kalau ada pesaing baru datang gitu, maka dia akan menempatkan diri gitu di dekat mereka yang pertama, dan mereka tuh akan saling berebut pangsa pasar. Nah, bagaimana dengan yang preferensi terkelompok? Jadi terdapat kemungkinan lain bahwa di dalam pasar itu terdapat pengelompokan selera gitu ya, atau pilihan yang tegas. Nah, perusahaan pertama yang beroperasi di pasar itu biasanya mempunyai 3 pilihan. Nah, pilihan pertama itu yang dia bisa menempatkan diri di tengah dengan harapan bisa menarik 3 kelompok yang ada. Nah, kalau pilihan yang kedua itu adalah menempatkan produk pada segmen pasar yang terbesar dan dinamakan pemasaran yang terpusat. Nah, kalau pilihan ketiga itu adalah perusahaan mengembangkan beberapa merek yang masing-masing itu ditempatkan pada segmen tertentu atau disebut pemasaran yang serba neka. Adapun prosedur segmentasi, langkah pertamanya yaitu adalah melakukan survei. Nah, cara melakukan segmentasi pasar yaitu yang langkah pertama dilakukan wawancara dulu nih untuk atau dibentuk focus group untuk dapat gambaran umum tentang misalnya kayak motivasi, sikapnya atau perilaku konsumennya. Dan untuk membuat kerangka kuesioner segmentasi itu nanti dengan cara menyebar kuesioner resmi untuk mengumpulkan data tentang atribut dan peringkat kepentingan atributnya, kemudian kesadaran mereknya, terus peringkat mereknya, terus bagaimana nanti pelanggan itu pola pemakaian produknya seperti apa gitu ya. Misalnya kalau obat nanti pola pemakaiannya seperti apa, kemudian kalau sikap terhadap kategori produknya itu seperti apa, termasuk kondisi geografis, psikografis, dan media grafis responden itu nanti juga diperhitungkan. Kemudian langkah yang kedua itu melakukan analisis statistik dari data. Jadi survei itu kan tadi dikumpulkan pakai kuesioner biasanya. Kemudian langkah kedua itu terus dianalisis. Nah, dianalisis menggunakan analisis statistik, dan juga yang langkah ketiga maka pembentukan kelompok segmen. Jadi kelompok segmennya itu nanti dibentuk berdasarkan sikap customernya, perilaku customernya seperti apa, demografis, psikografis, dan juga media grafis.
Nah, nanti masing-masing segmen itu dapat diberi nama berdasarkan karakteristiknya yang dominan. Dan nanti segmentasi itu bisa dilakukan kembali secara periodik karena segmentasi pasar itu nanti bisa berubah dari waktu ke waktu. Kemudian dasar segmentasi pasar konsumen itu dasarnya adalah misalnya dari geografisnya, misalnya dari wilayahnya, topografisnya. Nah, kalau demografis itu salah satunya misalnya adalah usianya berapa, penghasilannya berapa. Kalau psikografis itu lebih ke gaya hidupnya seperti apa, nah nanti bisa di segmen. Kemudian untuk perilakunya, nah nanti perilaku customernya itu lebih ke mana dia. Jadi tingkat pemakaiannya bagaimana, apakah sering atau jarang atau seperti apa. Kemudian juga sikap terhadap produknya apakah puas atau tidak. Nah, itu nanti bisa diketahui dari surveinya itu tadi. Nah, ini contohnya adalah misalnya contoh segmentasi menurut manfaat di pasar pasta gigi nih misalnya nih. Ini contohnya segmentasi menurut pasar pembeli yang membeli pasta gigi. Nah, segmen manfaatnya itu nanti ada yang ekonomis, kemudian kalau ada yang harga rendah. Nah, nanti demografisnya ada yang misalnya pria ternyata, kemudian perilakunya itu adalah pemakai berat, psikografisnya misalnya sangat mandiri, berorientasi nilai, dan merek yang digemari adalah merek yang diobral misalnya. Nah, kalau segmen yang menurut rasa gitu, yang menurut rasa ternyata banyak yang menurut rasa itu demografisnya itu yang memilih preferensi pasta gigi berdasarkan rasa itu kebanyakan anak-anak. Kemudian perilakunya yang anak-anak itu biasanya yang pecinta rasa mint misalnya. Kemudian psikografisnya itu yang hedonistik. Kemudian merek yang digemari itu misalnya nanti dapat dari survei itu Colgate Aim misalnya. Kemudian kalau segmen kosmetik misalnya, pada segmen kosmetik misalnya kecemerlangan gigi atau giginya putih itu. Jadi pasar yang ternyata banyak menginginkan giginya itu putih atau cemerlang itu ternyata lebih banyak ke segmen yang remaja atau dewasa muda, dan perilakunya yang misalnya biasanya yang merokok. Kemudian psikografisnya yang bersosialisasi atau sangat aktif. Nah, merek yang digemari di sini adalah McLean's Ultra Bright. Kemudian bagaimana yang untuk segmen perlindungan terhadap gigi. Jadi untuk pasta gigi ini ternyata segmen yang lebih concern atau lebih mempertimbangkan perlindungan terhadap gigi agar giginya tidak mudah berlubang itu ternyata lebih ke yang sudah keluarga besar. Kalau ayah ibu itu kan biasanya lebih ingin melindungi keluarganya dari gigi yang rusak, berlubang, karies seperti itu. Nah, perilakunya itu adalah pemakai yang berat, rutin gitu maksudnya. Kemudian psikografisnya orang yang terlalu jatuh sakit atau misalnya konservatif. Nah, merek yang digemari itu misalnya adalah merek Crest gitu ya. Kalau di sini mungkin Pepsodent gitu ya. Kemudian yang segmentasi multi atribut itu adalah segmentasi yang tidak lagi membidik konsumen rata-rata. Jadi segmentasi ini khusus ya. Jadi khusus yang segmen yang dia mencoba menggabungkan beberapa variabel ya, guna mengidentifikasi kelompok sasaran yang lebih kecil yang terumuskan dengan baik. Nah, ada yang namanya geoclustering, yaitu adalah yang menghasilkan gambaran yang lebih kaya mengenai konsumen dan lingkungannya. Nah, dibandingkan dengan yang demografi tradisional, itu adalah yang segmentasi multi atribut. Nah, kemudian apa dasar segmentasi pasar bisnis? Nah, biasanya dasar segmentasi pasar bisnis itu adalah bagaimana demografisnya. Kemudian kalau demografisnya itu lebih ke jenis industrinya itu seperti apa. Kemudian ukuran perusahaannya apakah omsetnya besar atau kecil, stafnya itu banyak atau sedikit, kemudian lokasinya di mana. Nah, kemudian kalau variabel operasi itu nanti lebih ke teknologinya. Jadi teknologi proses, kemudian teknologi informasinya seperti apa, teknologi safety-nya seperti apa.
Kemudian juga status pemakai dan juga kemampuan pelanggannya itu bisa diketahui dari variabel operasi ini. Kemudian untuk pendekatan pembeliannya, nah ini dasar segmentasi pasar bisnis berdasarkan pendekatan pembeliannya. Nah nanti misalnya salah satu kriteria pembeliannya itu nanti bisa diketahui seperti apa. Kemudian juga kebijakan pembelian secara umumnya itu nanti seperti apa, apakah menggunakan kontrak tertutup atau kontrak pelayanan atau sewa guna usaha, dan juga pembelian sistemnya seperti apa. Nah nanti ada kebijakannya. Kemudian untuk faktor situasi, maka dasar segmentasi pasar bisnis itu menurut tingkat kepentingan tuh ada yang cepat, ada yang mendesak, kemudian ada yang tidak mendesak. Ada yang melakukan penawaran khusus, misalnya ada aplikasi khusus produk dan juga ada aplikasi keseluruhan. Nah, kemudian juga ukuran pesanan, ya ukuran besar dan kecil itu juga mempengaruhi segmentasi pasar bisnisnya. Lalu untuk karakteristik pribadi seperti apa? Nah, nanti lebih ditonjolkan ke kesamaan pembeli dengan penjual, kemudian sikap terhadap resiko dan juga kesetiaan customernya untuk membeli produk yang dijual. Kemudian segmentasi yang efektif itu yang seperti apa? Yaitu adalah yang dapat diukur besarnya, kemudian yang dapat diakses dan juga dapat dibedakan serta dapat diambil tindakan. Nah, bagaimana cara menetapkan pasar sasaran? Nah, untuk menetapkan pasar sasaran itu caranya dengan mengevaluasi segmen pasarnya. Jadi, segmen pasarnya itu dievaluasi, dinilai dari beragam segmen yang telah diketahui itu tadi, dan juga harus memperhatikan faktor daya tarik segmen keseluruhannya. Kemudian ukuran segmennya seberapa, pertumbuhannya bagaimana, kemudian bagaimana profitnya, apakah menghasilkan profit atau tidak dengan segmen pasar yang seperti yang sudah ditetapkan, kemudian juga skala ekonomisnya dan juga faktor resikonya. Dan tujuan dan sumber daya perusahaan itu ada yang namanya tujuan jangka pendek dan juga ada yang tujuan jangka panjang. Lalu setelah mengevaluasi segmen pasar, maka bagaimana cara menetapkan dengan memilih segmen pasarnya, yaitu ada yang namanya konsentrasi segmen tunggal, ada spesialisasi selektif, spesialisasi produk, spesialisasi pasar, dan juga cakupan seluruh pasar. Lalu contohnya seperti apa kalau konsentrasi yang segmen tunggal? Jadi perusahaan itu memilih sebuah segmen tunggal gitu misalnya. Jadi misalnya perusahaan VW atau Volkswagen itu nanti berkonsentrasi pada pasar mobil yang kecil dan juga berkonsentrasi lebih memilih ke pasar yang suka Porsche pada pasar mobil sport misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana yang spesialisasi selektif? Jadi nanti perusahaannya itu memilih sejumlah segmen yang berpotensi sebagai penghasil uang. Jadi contohnya adalah penyiar radio gitu yang ingin menarik pendengar muda dan juga tua. Jadi itu lebih selektif gitu ya. Kemudian spesialisasi produk itu nanti perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Nah, nanti contohnya adalah misalnya perusahaan mikroskop yang menjual mikroskop ke lab, ke kantor pemerintah dan juga ke universitas. Jadi ini adalah produknya dijual ke beberapa segmen gitu, misalnya ke lab, ke pemerintah dan juga universitas gitu ya. Dan dengan spesialisasi produk perusahaan itu bisa membangun reputasi yang kuat gitu di bidang produk tertentu tersebut gitu ya. Kalau spesialisasi pasar itu contohnya misalnya jadi perusahaan itu nantinya lebih berkonsentrasi dalam melayani berbagai kebutuhan untuk kelompok pelanggan tertentu gitu ya. Jadi misalnya yang perusahaan yang menjual bermacam-macam produk ke lab universitas gitu ya. Jadi
ke suatu kelompok pelanggan tertentunya itu adalah ke universitas gitu ya, ke bagian laboratoriumnya. Nah, yang dijual itu lebih ke mikroskop, osiloskop, pembakar bunsen gitu ya, dan lain-lain. Kemudian kalau cakupan seluruh pasar, nah perusahaan itu berusaha melayani seluruh kelompok pelanggan itu dengan menyediakan semua produknya yang mungkin pelanggannya butuhkan gitu. Jadi biasanya itu dilakukan perusahaan yang besar banget gitu ya, yang udah cabangnya tuh udah di seluruh dunia gitu misalnya. Kemudian dalam pemasaran yang tidak terdiferensiasi itu perusahaan biasanya mengabaikan perbedaan segmen pasar dan juga memusatkan kebutuhan pembelinya yang bersifat dasar tuh dengan meraih seluruh pasarnya gitu dengan satu tawaran pasar saja gitu. Nah, dalam pemasaran yang terdiferensiasi ini perusahaan itu beroperasi di beberapa segmen pasar dan juga merancang program yang berbeda gitu bagi masing-masing segmen. Jadi misalnya adalah contohnya Coca-Cola, kemudian IBM, Apple, Samsung seperti itu ya. Jadi ini adalah yang mencakup segmennya yang mencakup seluruh pasar. Lalu bagaimana mengembangkan strategi pemasaran? Nah, caranya adalah memposisikan penawaran pasar sepanjang daur hidup produk dan juga perusahaan biasanya merumuskan kembali strategi pemasaran mereka itu beberapa kali selama kehidupan produknya. Dan juga aplikasi metode statistik itu juga diperlukan dalam membuat segmentasi pasar dan biasanya menggunakan metode cluster analisis. Nah, cluster analisis ini sendiri itu nanti bisa dibedakan menjadi beberapa metode, yaitu yang non hierarki, yang hierarki, yang fuzzy, kemudian yang mixture of Gaussian clustering. Nah, kemudian pada perkembangan sekarang ini bisa juga digunakan analysis. Jadi analisis CHAID itu menggunakan analisis chi-square sebagai dasar perhitungannya. Nah, nanti contoh dapat dilihat di analisis CHAID untuk segmentasi pasar itu seperti apa. Nah, nanti kalau kalian sudah melakukan penelitian untuk menganalisis atau membuat segmentasi pasar, nah nanti bisa menggunakan metode statistik ini. Ya, sekian ilmu dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.